Selamat siang Ibu Semi. Selamat siang Ibu Christine. Bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik dan luar biasa Ibu. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Sebab nanti saya akan mengobservasi Ibu Semi di kelas pada saat jalannya pembelajaran. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu Semi akan lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Semi masuk ke kelas melakukan kegiatan pembelajaran supaya mungkin lebih siap, percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Ya, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu Semi. Mungkin yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Semi capai itu apa? Baik Ibu Christine, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu dalam pembelajaran nanti hari Selasa. Tujuan yang pertama itu mahasiswa mampu untuk bernyanyi bersama-sama secara unisono, dan yang kedua itu nanti siswa mampu untuk conducting di depan kelas. Oke, baik. Berarti tujuannya siswa mampu untuk bernyanyi secara unisono. Ya. Bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan oleh Ibu Semi? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua Ibu. Yang pertama, pengetahuan itu siswa mampu untuk membaca notasi do re mi fa sampai si. Terus yang berikut lagi, siswa mampu untuk mengetahui ketukan pada saat conducting itu, mulai dari ketukan 2/4 sampai dengan 4/4. Terus yang untuk keterampilan itu siswa mampu bernyanyi secara bersama-sama, itu sudah tampil di depan kelas dengan cara pertama itu siswa satu maju untuk bernyanyi, conducting di depan, dan juga yang lain bernyanyi di belakang. Baik, rancangan pembelajaran yang diterapkan dalam kelas dan strategi pembelajaran, kira-kira strategi pembelajaran apa yang Ibu Semi lakukan? Kalau untuk pertemuan ini Ibu, saya memakai strategi itu hanya ceramah saja Ibu, terus dengan nanti ada tanya jawab dari siswa yang belum mengerti. Baik. Media pembelajaran yang nanti Ibu gunakan di kelas? Yang untuk pertemuan pertama ini, nanti untuk pertemuan unit 3 ini saya memakai hanya slide saja Ibu. Baik. Jadi kapan Ibu Semi akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga jam berapa? Kalau untuk kapannya itu Ibu, saya laksanakan observasinya itu nanti tanggal 17 di kelas 7 jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Jadi untuk pembelajarannya nanti tanggal 17 hari Selasa di kelas 7. Baik, mungkin pada saat observasi saya akan datang di kelas untuk melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat apa yang terjadi dalam kelas. Jadi nanti setelah kita melakukan observasi saya bersama Ibu, nanti saya akan ada percakapan akhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Oke, sebelum kita mengakhiri, terima kasih untuk waktu Ibu Semi sudah bersedia untuk berbincang tentang pra-observasi. Mungkin sampai bertemu nanti hari Selasa untuk saat pembelajaran. Terima kasih Ibu Semi. Sama-sama. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Semua dalam keadaan sehat toh? Sehat. Semua bangun berdiri, kita menyanyi dulu belajar Pancasila. Kamu belajar Pancasila ya? Belajar Pancasila. Siap, bisa? Bisa. Atau orang maju pimpin dulu, sekalian nanti berdoa ya. Siapa yang bisa? Yang laki-laki. Biasa laki-laki itu yang kalau maju dari minta laki-laki, yang laki-laki. Siapa yang bisa maju? Laki-laki. Sisko maju ke depan. Habis itu Sisko lanjut yang berdoa. Maju sini saya. Sisko angkat pelajar Pancasila 1, 2, 3. Langsung nyanyi. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermoral kritis.
bimbing kami dalam pembelajaran ini hingga mengakhirinya dengan baik. Tuhan, ini adalah doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Sisko. Semua silakan. Oke, masih ingat kita punya keyakinan kelas kok? Masih. Pertama itu apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua? Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga? Saling menghormati. Yang keempat? Sopan santun. Yang kelima? Disiplin. Ya, jadi hari ini Ibu harapkan kita semua, kalian semua harus mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Sebelum mulai kita sudah berbicara tentang kesepakatan kelas, Ibu absen dulu. Agnes, Hadir Ibu. Alvario, Ada Ibu. Angel, Hadir Ibu. kuat sedikit Angel, semangat. Asrianti, Hadir Ibu. Ayu, Hadir Ibu. Ayu Taran, Hadir Ibu. Betty, Hadir Ibu. Francisco, Hadir Ibu. Gisel, Hadir Ibu. Gracia, Hadir Ibu. Ernest, Hadir Ibu. Irene, Hadir Ibu. Janorian. Izin. Izin apa? Sakit. Berarti sakit toh. Izin kecuali dia datang ke sini terus dia sakit di sini dan dia pulang. Mengerti? Oke. Terus yang berikut Januar, Hadir Ibu. Resiena, Hadir Ibu. Mareta, Hadir Ibu. Metanoia, Hadir Ibu. Ovi, Hadir Ibu. Rafki, Hadir Ibu. Tamar, Hadir Ibu. Yusten, Hadir Ibu. Yuelda, Hadir Ibu. dan yang terakhir. Hadir Ibu. Ayo masuk. Oke, hari ini kita melanjutkan materi. Oleh karena kita punya materi unit 1. Unit 1 habis unit 3. Berkaitan dengan bernyanyi. Oke, unit 1 kita belajar tentang apa ya? Minggu ini kita belajar tentang unit 3. Kalian tidak usah catat penjelasan saya ya. Oke, unit 3 bernyanyi bersama. Tapi tujuan pembelajarannya itu kalian harus bisa bernyanyi secara bersama-sama. Dengan satu orang yang jadi kondak di sini, terus yang lain menyanyi secara unisono nanti. Kan menyanyi bersama tuh ada yang bagi 2 suara atau ada yang 3 suara, ada yang 4 suara, dan ada yang 1 suara. Sudah? Jadi nanti kalian bernyanyi bersama-sama 1 suara saja. Terus nanti 1 orang kondak di depan. Yang pimpin, yang paling itu biasa kalian sebut paling itu. Sudah? Oke. Unit 3 bernyanyi bersama. Oke, lanjut. Kegiatan pembelajaran 1, ayo bernyanyi bersama. Berarti ini mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Yang pertama, sebelum kita masuk pada bernyanyi secara bersama-sama atau yang dikenal dengan paduan suara. Nah, paduan suara itu berasal dari bahasa Belanda. Yang artinya apa? Koros. Yang dalam bahasa Yunani atau kor. Dalam bahasa Inggris. Ensemble itu kalian tahu pengertiannya apa? Sebelum masuk dalam bernyanyi. Ensemble itu terdiri dari beberapa penyanyi. Berarti paduan suara kan? Paduan suara itu sekelompok orang yang bernyanyi secara bersama-sama. Ada mulai dari kalau biasa kalian kenal solo itu kan 1 orang. Iya. Kalau 2 orang tuh disebut sebagai apa? Duet. 3 orang? Trio. 4 orang? Trio. Oh, kalau belum. Kalau 5 orang, 6 orang sampai 12 orang itu disebut sebagai vokal. Diulang lagi. Kenapa nanti baru kita ini. Notasi angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagai 1. Kalau solmisasinya atau pengucapan nadanya itu do, Re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, sekarang kita masuk di yang ada di slide ini. Kita belajar ritme atau ketukan. Oke, yang pertama, ini notasi apa? Yang ini.
ada satu lagi titik, ada satu lagi titik begini. Ada satu, ada palang di atas toh? Iya. Ini satu lagi, satu lagi palang di atas. Oke, kalau yang ini, not yang pertama itu bunyinya do. Do apa yang pakai itu? Jadi do 4 kali. Do. Kalau yang kedua beda. Do. Bunyi 2 kali saja. Satu not itu dapat 2 ketukan. Jadi do. Kalau ini beda. Satu not, satu ini ada 2 not dalam satu ketukan. Jadi do. Jadi satu ketukan dapat 2 not. Do. Not ketuk turun dengan naik dapat satu not. Do. Dan sama dengan itu. Jadi itu gabungan antara satu ketuk dapat 1 not dengan satu ketuk dapat 2 not. Jadi bunyinya nanti begini. Do re mi fa. Oke, ulang dari awal. 1, yang ini 1, 2, 3. Do kunci gitar. Kalian biasa bilang kunci, tapi kalau bahasa musiknya itu disebut sebagai akor. Akor. Oke, yang dari sini suara sampai di sini. Sampai di sini. Ngerti? Ini suara 1. Yang dari sini ke sana itu suara 2. Jadi yang suara 1 itu begini. Dengar yang suara 1. Mi, fa, sol, la, si, do, re. Oke, suara 1, suara 2 diam ya? Mi, fa, oke 1, 2, 3 ya. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi.
kalian lihat di gambar, untuk ketukan tegas atau lagu yang keras atau lagu yang cepat, lagu gembira ya. Kalau yang kedua, gambar yang kedua itu lembut, berarti lagu yang lembut. Jadi ada lagu yang keras, ada lagu yang tegas, ada lagu yang lembut. Contohnya kayak Indonesia tanah airku, itu kan tegas toh. Iya. Kalau menginginkan cinta liriknya lembut toh. Seluruh ya. Makanya ibu bilang minggu depan dengar sini, minggu depan yang bernyanyi bersama, kalian semua bernyanyi bersama toh. Yang satu pimpin di depan. Yang pertama lagu menginginkan cinta, yang kedua yang pertama itu lagu Indonesia Raya, yang kedua itu lagu menginginkan cinta. Yang pertama itu lagunya itu tegas, menginginkan Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Terus yang berikut lembut, lagunya lembut, menginginkan cinta. Nanti ibu pakai musik, yang menyanyi bersama-sama dengan musik, terus yang kondak dia kondak terus. Dan maka tujuan pembelajaran kita tercapai, bernyanyi bersama dan satu orang maju untuk kondak. Sudah? Supaya pada saat upacara Ibu Seni suruh satu orang maju untuk kondak di depan atau dirigen di depan, kalian tidak maju satu maju. Tidak boleh begitu ya. Kamu yang maju, tidak boleh. Jadi ibu tunjuk sama langsung maju. Karena kita sudah belajar toh? Kita sudah belajar bagaimana cara kondak yang benar. Yang pertama begini, terus begini, satu kaki yang menjadi tumpuan, satunya itu begini, tangannya di depan, seolah-olah sedang menggenggam bola, terus yang itu abah siap gitu. Badan itu harus sedikit condong maju ke depan. Ya, harus ada gerakan. Ya, masuk. Suruh ajak kawan-kawan, halo, itu orang yang di belakang. Ajak kawan-kawan untuk menyanyi bersama-sama. Sudah? Sudah. Oke. Yang pertama, ketukan tegas, berarti ketukan yang terus. Oke, semua berdiri sudah. Itu sudah digambar di samping. Kenapa disebut sebagai 2/4? Karena 2 ketukan. Terus 3/4 karena ada 3 ketukan. 2/4 dengar sini. Kenapa disebut sebagai 2/4? Karena satu lagunya itu terdapat 4 ketukan dan juga pakainya itu 2 ketukan. Jadi pakai kondaknya itu kondok 2 ketukan. Ngerti? Terus yang berikut juga begitu, 3/4, 4/4. Oke, kondak untuk 2. Berarti dia semua berdiri rapi kayak posisi orang kondak yang baik. Oke. Posisi tangan semua begini. Posisi tangannya itu begini. Jangan begini, ini rapi begini, rapi berdiri ya tuh kayak orang ada apa begitu. Oke, berhasil. Oke, posisinya itu begini. Jangan begini. Tidak orang kondak begini. Jangan salah Miss. Begini. Ya, oke. Perhatikan begini. Terus kalau yang itu kan begini. 1, 2. 1, 2. Turun, naik. Turun, naik. Tapi naiknya itu bukan naik lurus, tapi naiknya itu ke samping gitu. Itu yang di sana. Naik itu. Naik. Turun, naik. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Oke, sekarang 3 ketukan. Itu kalau yang dekat. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wah. Oke, kalau yang ketukan, 3 ketukan. 3 ketuk. 1, 2, 3. Turun, samping, naik. Turun, keluar, naik. Turun, keluar, naik. Turun, keluar, naik. Turun, keluar. Jangan begini, jangan langsung turun, salah. Kalau yang ketukan 2, turun, naik, turun, naik. Turun, naik, turun, naik. Kalau ketukan ketiga, tiga ketuk ya. Turun, keluar, naik. Turun, keluar,
Tidak ada begitu. Turun, masuk, keluar, naik. Turun, masuk, keluar, naik. Turun. Ibu pun turun betul. Kalian pada yang turun tidak ada begitu. Turun, masuk, keluar, naik. Turun, masuk, keluar, naik. Terus dengar sini. Kalau pada saat kondak, satu tangan itu berada di depan yang membawa ketukan. Kalau ini bawa ini dinamika di belakang. Ini bawa ketukan, ini bawa dinamika. Jadi turun, masuk, keluar. Ibu pun tidak sama-sama begini ya. Ya, begini satu di depan. Oke. Turun, masuk, keluar, naik. Turun, masuk, keluar, naik. Turun, masuk, keluar, naik. Oke, sekarang kita coba lagu Indonesia. Naik. Indonesia, tanah airku. Itu ketukan. Indonesia. Oke, itu ketukan 4 pada 4. Berarti mas pakai ketukan turun, masuk, keluar, naik. Tapi mulanya itu di ketukan keempat, ketukan 1. 1 itu yang turun, 2 itu yang masuk, 3 itu yang keluar, 4 itu yang naik. Kalau masuk di ketukan 4 berarti dinaik, so? Iya. Ya, berarti begini. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jadi udah kan begitu tahan capek toh? Terus yang berikut, jangan duduk. Satu lagi. Oke, menginginkan cinta. Seluruh 4 sudah. Dengan sini, lakukan lembutnya itu dia tidak tegas. Perhatikan, kalau lagu yang tegas kalian kodaknya begini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Kalian begitu. Tapi kalau ketukan lembut, dengan sini. Dengan seluruh, dengan seluruh. Kalian juga lembut. Angkasa memuji ya. Memuji pahlawan. Oke, duduk. Duduk.
depan sini. Ya, satu orang pimpin di depan sini. Iya, semua nanti. Terus kawan-kawan yang lain bernyanyi bersama tapi pakai satu suara. Sekali dayung 230 terlampau itu. Iya. Ya, ada yang kondak di depan, kalian bernyanyi. Jadi yang menyanyi ibu nilai menyanyinya dengan kondaknya ibu nilai kondak. Sudah, nanti ganti lagi. Risti yang maju, nanti ini semua penyanyi. Terus ganti lagi. Ayu yang maju, Ayu kakak yang maju, kalian semua bernyanyi. Ganti lagi, jadi yang menyanyi terus. Tapi ganti-ganti orang ya, sampai semuanya itu selesai. Ya, karena tujuan pembelajaran itu kalian harus bernyanyi bersama, harus bisa bernyanyi bersama-sama. Tapi pakai unisono ya, pakai satu suara. Terus harus bisa kondak, pimpin toh. Atau orang bisa pimpin. Itu baru tujuan pembelajaran kita bisa selesai. Kalau ada yang masih salah-salah berarti belum selesai atau jadi belum bisa. Mengerti? Mengerti. Oke, materi hari ini selesai. Tapi tujuannya belum selesai. Karena belum tercapai toh? Iya. Dan nanti minggu depan kita coba satu-satu yang lain menyanyi. Tapi belum kasih nilai. Kasih nilainya kalau semua bisa betul-betul. Sudah? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pembelajaran kita hari ini selesai. Kita lanjut minggu depan dengan satu orang maju ke depan, yang lain menyanyi. Ada yang mau bertanya soal materi hari ini? Ada yang mau mengerti? Mengerti. Mengerti? Iya. Semua mengerti? Iya. Oke, pembelajaran yang pertama itu tentang apa? Ayo belajar bersama. Ayo Oke, paduan suara itu artinya apa? bernyanyi terdiri dari 70 sampai 100 misi. Oke, kalau itu pakai orkestra ya, itu musisi. Kalau paduan suara atau bernyanyi secara bersama-sama tuh, bernyanyi bersama paduan suara, biasanya terdiri kalau paduan suara kecil itu 12 sampai 30 orang. Kalau paduan suara besar 30 sampai 50 sampai 100 sampai 70 bisa. Mengerti? Oke, terus paduan suara itu dibagi atas 4. Yang pertama itu unisono, yang kedua itu paduan suara 2 suara, yang ketiga itu paduan suara 3 suara, dan yang keempat itu paduan suara 4 suara. Kalau unisono itu berarti semua bernyanyi bersama-sama, tau? Iya. Yang kedua itu 2 suara, baik itu suara 1 dengan suara 2, sopran 1, sopran 2, alto 1, alto 2. Kalau 3 suara, sopran 1, sopran 2 dan juga alto. Terus yang kalau 4 suara, sopran, alto, tenor dan juga bass. Terus yang berikut lagi. Kalau interval itu artinya apa? Jarak. Aritme itu berarti dipunya apa? Betul? Oke. Conducting itu artinya apa? Ya, orang yang mengaba, orang yang memimpin sebuah pujian. Lagu. Secara orang yang conduct, berarti orang yang memimpin sebuah pujian. Terus yang lagi. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam conducting atau memimpin sebuah pujian itu untuk khusus bagian conduct itu yang pertama dia punya postur tubuh harus tegas tapi relax. Terus kaki dibuka selebar bahu, kaki satu maju yang menjadi tumpuan di depan. Terus tangan diangkat. Ingat yang bergerak itu bukan lengkukan jari, tapi kalian punya bukan kalian punya jari begini. Bukan begini ya, tapi kalian punya lengan yang hanya begini. Sudah, seolah-olah kalian sedang menggenggam bola. Sudah? Oke. Terus badannya itu sedikit condong ke depan. Pola birama yang pertama itu ketukan 1, 2, 1, 2. Turun, naik. Ketukan 3. Turun, keluar, naik. Turun, keluar, naik. Ketukan 4. Turun, masuk, keluar, naik. Turun, masuk, keluar, naik. Mantap. Kalau tegas, ketukannya itu harus keras. 2, 3, 4. Setak. Kalau lembut, lembut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mengerti semua? Minggu depan satu orang pimpin di sini, yang lain bernyanyi bersama, yang satu di sini dia kondak di depan. Sudah? Mengerti? Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Satu orang pimpin kita dalam doa dan minggu depan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Sudah? Maju, satu orang. Tadi yang maju laki-laki.
anak kami, hingga kami mengakhirinya dengan baik. Ini doa kami, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Siap. Mantap. Terima kasih guru. Oke, baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Hari ini seperti yang sudah kita janjikan bahwa akan ada coaching pasca observasi. Terima kasih untuk Ibu juga sudah berkenan mau menjadi coachingnya Ibu Christine di praktek coaching ini. Kan sebelumnya sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi, sudah ada bimbingan membuat RPP berdiferensiasi juga ya di kelas, untuk di kelas. Nah, selanjutnya untuk pasca observasi ini izin saya melihat cara coachingnya, karena kan kalau waktu di Loka itu masih teks ya, jadi mereka itu kayak bikin skrip terus ngobrol jadi ada skripnya. Jadi memang kan saya juga bilang bahwa jangan pakai skrip, tapi asal kita tahu langkahnya apa, kita alami aja gitu ya. Oke, bisa dimulai Bu ya. Oke, silakan. Oke, selamat pagi Bu Seni. Selamat pagi Bu Christine. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa sih. Oke, pada hari ini kita masuk pada pembicaraan tentang pasca observasi. Hari Selasa lalu kita sudah melakukan observasi, dan sebelum itu dimulai dengan praobservasi, dan kita sudah berbicara tentang bagaimana cara Ibu nanti mengajar pada observasi. Dan pada hari ini kita melakukan pembicaraan tentang pasca observasi, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin akan saya sampaikan kepada Ibu. Dan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Seni terkait jalannya kegiatan observasi kelas pada hari Selasa baru-baru? Perasaan saya bercampur aduk Ibu. Ada antara gugup dan juga senang karena Ibu Christine bersedia untuk mengobservasi saya. Baik. Kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali tentang area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran kemarin. Ya baik, kalau untuk area pengembangan khusus untuk seni budaya itu area pengembangan itu kalau di pengetahuan bagaimana kemampuan siswa untuk membaca notasi dari notasi do sampai dengan si, kemudian bagaimana siswa tampil di depan kelas untuk praktiknya itu bernyanyi secara bersama-sama, dan juga pada saat conducting yang benar di depan kelas. Oke, baik. Jadi pengetahuan, jadi mereka bisa bernyanyi, Iya. Bisa bernyanyi dengan baik. Dan sejauh mana mungkin area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau tidak? Kalau untuk area pengembangannya mungkin saya mengalami kendala itu di bagian pengetahuan, karena tidak semua siswa itu memahami akan notasi Ibu. Kalau untuk kondak di depan atau yang kita kenal dengan dirijen itu semua siswa sudah mengerti, tapi kalau untuk notasi itu kebanyakan siswa ada beberapa yang mengerti, ada beberapa yang kebanyakan itu tidak mengerti tentang notasi, membaca notasi yang baik dan benar. Ya, baik. Mungkin kendala yang Ibu lakukan, Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran dalam pembelajaran itu proses, karena kan banyak sebagian anak-anak yang mungkin tidak mengerti tentang not, tapi untuk dirijen mereka bisa. Kira-kira kendala mungkin anak-anak mereka tuh kemana mereka tidak bisa gitu. Kalau untuk kendalanya itu kayak yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, karena kebanyakan anak-anak itu tidak mengikuti mungkin pelun suara atau vokal group di gereja, seperti kalau agama Katolik kan kebanyakan itu agama Kristen Protestan ya. Jadi kebanyakan anak-anak tidak mengikuti, khususnya untuk pelun suara, mungkin anak-anak atau kor, makanya mereka tidak peka akan bunyi sonisasi untuk nada do sampai dengan si. Mungkin itu kendala yang saya alami dalam kelas ini. Oke, baik. Mungkin untuk kedepannya mungkin ada perubahan yang mungkin Ibu lakukan sehingga anak-anak bisa mengerti dengan proses pembelajaran yang terjadi
kira-kira apa yang akan ibu lakukan sehingga bisa memudahkan anak-anak untuk belajar dengan baik. Kalau untuk khusus untuk seni budaya itu mungkin nanti saya akan bawa salah satu alat musik supaya mereka bisa peka terhadap bunyi dulu, baru mereka bisa mengucapkan visualisasi yang baik tentunya untuk pengembangan ke depannya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang nanti ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik sehingga proses pembelajaran yang pertama bisa berjalan dengan baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mungkin saya akan tunggu hasil dari ibu, kita akan bersama-sama, saya akan melihat nanti dan mungkin kapan ibu akan melakukan perubahan rencana ke depan. Kalau kapannya yang pastinya mungkin dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung berikutnya saya akan berusaha untuk menjadi lebih yang terbaik lagi untuk siswa bisa mengetahui notasi dan juga kondak yang baik di dalam kelas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti ke depan saya juga akan bersama-sama dengan ibu untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang baik. Mungkin itu kembalikan ke ibu. Tegang. Oke, baik Ibu, terima kasih. Karena memang kan untuk coach ini kan tidak terlalu lama ya. Iya. Tergantung permasalahannya ya. Lama. Oke. Tadi saya fokusnya ke Ibu Christine ya. Oke, Bu Christine. Tadi saya kira nggak akan kan langkah coaching itu kan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab kita. Tadi penyampaian tujuannya kira-kira udah ada belum? Oh iya, Belum ya, belum ada. Nanti disampaikan tujuannya, diawalinya dengan ibu harus kan kemampuan coaching itu kemampuan kita dalam memberikan pertanyaan sehingga bisa menggali potensi dari coaching. Nah, ibu mungkin nanti tambahannya ketika direfleksi itu sebetulnya masih bisa digali lebih jauh lagi. Kan tadi ibu hanya menjawab perasaan aja, perasaan saya senang. Ibu ini tanya lagi, senang seperti apa Bu? Gugupnya seperti apa Bu? Nah, ke arah situ. Jadi nanti coaching mulai mengeksplor lagi. Oh iya, senangnya Bu karena bla 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 bla. Nah, itu nanti dari jawaban ibu akan ada lagi pertanyaan lain. Oke, coba ini saya coba. Ini senangnya seperti apa Bu? Kalau senangnya itu antusiasi siswa untuk belajar mengetahui not itu besar. Kalau ininya apa gugupnya? Gugupnya karena diawasi. Ini senangnya kan siswa kan antusias ya. Kalau praktek-praktek sebelumnya siswa kondisinya seperti itu apa tidak? Kalau biasa praktek sebelumnya itu kebetulan karena ini baru untuk praktek, jadi mungkin karena baru makanya siswa penasaran. Jadi sebelumnya belum praktek. Ini di kelas 7. Oke. Jadi ibu nanti bisa gali yang seperti itu perbedaannya gitu ya. Terus lihat lagi kondisinya, menurut ibu kondisi di kelas waktu itu seperti apa. Jadi itu jangan muncul di ibu. Tadi kan munculnya di ibu. Kayak misalkan tadi apa sih ya? Ada siswa yang tidak paham. Nah, harusnya munculnya di ibu. Nah, ibu yang mengkorek ke coachingnya. Harusnya dikoreknya dari ibu Christine misalnya begini, gimana Bu dari proses pembelajarannya, apakah itu sesuai dengan apa yang ibu harapkan atau tidak? Nah, pasti ibu akan menjawabnya ke hal-hal yang seperti itu. Menurut ibu anak-anak sudah paham belum misalkan? Nah, kata ibu misalkan, iya ada yang tidak paham. Oke, ibu bisa ceritakan itu kenapa anak tidak paham. Nah, itu ibu bisa menggali lebih jauh lagi ke arah situ nanti di video selanjutnya ya. Biar tidak hanya 1 menit aja itu tentang coaching. Nah, kalau misalkan udah dapat masalahnya, ibu boleh ini kalau dari saya ya, boleh di range. Oke Bu, ibu kan kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, ibu merasa kemampuan ibu itu ada di
di mana kan nanti setelah itu kan udah referensi kan ke area pengembangan ya. Iya. Nah setelah area pengembangan baru ibu tanya, menurut ibu kalau saya bilang 1 sampai 10, ibu ada di posisi mana? Misalkan ibu kira-kira di posisi mana bu? Posisi 7. Nah 7 itu ibu tanya kembali makna 7 itu apa bagi ibu, maksudnya apa 7 itu? Nah jadi si coach bisa mendeskripsikan 7 itu seperti ini, bukan kita yang mendeskripsikan karena kan beda deskripsi kita 7 dengan coach yang 7. Iya. Nah nanti ibu deskripsikan 7, ibu misalkan 7 itu apa bu? Maksudnya Menurut ibu? kalau 7 di dalam kelas. Kalau 7 di dalam kelas karena mungkin saya kurang menggali kemampuan siswa, karena ada siswa yang pada saat bernyanyi itu badan not itu kurang serius begitu, makanya saya kurang capai di asli yang 10 itu belum sampai. Kayak misalkan kalau misalkan itu kan kemampuan ibu yang Iya. di 7 itu, nah ibu sudah mengeksplor udah ngungkapin nih makna 7 itu seperti apa. Nah terus ibu tanya kembali, nah setelah ibu sudah tahu kekurangannya ada di mana, kira-kira pasti kan kita ingin mencapai tujuan akhirnya di angka berapa bu? Misalkan ibu tujuan akhirnya, oh yaudah saya angka 10, oke. Untuk mencapai angka 10 itu kira-kira apa yang harus ibu lakukan? Mau ibu lakukan, itu sudah masuk ke rencana tindak lanjut. Nah setelah ibu bilang, oh saya mau ini, nah itu harus jelas juga. Jangan cuman oh iya nanti saya mau belajar lagi. Nah ibu harus eksplor lagi, belajar lagi tentang apa, di daerah yang mana sesuai dengan area pengembangan tadi. Nah kalau misalkan di daerah saya kayaknya harus belajar kayaknya soal pengelolaan kelas bu, karena misalkan anaknya begini, atau misalkan saya ingin meningkatkan di bagian media bu, karena saya merasa kemarin itu saya medianya masih kurang sehingga anak tidak fokus. Ini misalkan ya, nah, seperti itu. Jadi nanti boleh dieksplor sampai ke arah situ. Jadi si coachingnya itu udah jelas gitu. Dia itu kalau mau perbaikannya mau ngapain? Bukan misalkan setelah coach jawab ya nanti kedepannya saya akan jadi lebih baik lagi, kan itu masih ngegantung ya. Lebih baik lagi itu melalui apa? Nah jadi nanti itu pas di video nanti bikin sampai ke arah situ dieksplor, bahkan sampai oke, medianya rencana ibu ingin seperti apa, misalkan kira-kira medianya apa ya bu? Kalau dia yang pasti digunakan slide yang pertama, terus kalau tidak ada keyboard ya pasti keyboard. Apa yang memungkinkan itu apa untuk Yang siswa kita? memungkinkan untuk siswa itu kalau sekolah ada keyboard, jadi pakai keyboard. Oke, berarti keyboard. Nah itu kan sudah jelas. Mau kan tadi ibu ada pilihan keyboard, pilihan dan lain-lain yang mungkin berarti keyboard. Oke, berarti kita akan menggunakan keyboard ya bu ya. Nanti ibu itu akan mulainya kapan? Nah, ibu kan bilangnya minggu depan pas pertemuan berikutnya. Oke, itu hari apa ya bu ya pertemuan berikutnya? Jadwal minggu depan itu misalkan Kamis bu, oke berarti di hari Kamis ya bu ya ibu akan memulainya. Nah berarti karena ibu ini menggunakan keyboard itu boleh langsung ke misalkan itu harus izin dulu atau tidak, misalkan jangan sampai proses izinnya juga mungkin takutnya ada orang yang pakai atau apa, jadi dia tidak tahu ya. Jadi udah harus dipastikan sudah berbicara ke bagian peralatan, kan ada ya bagian ini bukan bendahara barang, berarti kan harus izin dulu kan. Nah itu harus dilakukan juga sama ibunya, jangan sampai pada saat hari H oh iya lupa belum pinjam apa gitu, pas bendahara barang nggak ada lagi kan akan menghambat gitu ya. Nah itu boleh sampai ke arah situ. Oke, berarti yang akan ibu lakukan, ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa keyboard. Itu ibu yang ulang lagi, berupa keyboard yang sebelumnya ibu akan izin ke bendahara barang untuk bisa memakainya nanti di hari Kamis jam kesekian, begitu ya bu ya. Nah untuk memastikannya lagi, ya misalkan begitu. Oke ibu, nanti kalau misalkan dalam prosesnya ibu memiliki kesulitan atau ada kebingungan, kira-kira siapa yang mau minta siapa yang ibu mau minta tolongin, gimana sih ngomongnya? Ibu minta tolong ke siapa gitu. Ibu minta tolong ke siapa gitu ya, minta bantuan ke siapa, kira-kira ke siapa bu? Ibu sih yang ngerti musik.
Oh, apa ya? Mau ke Bapak ya karena dia itu sama-sama guru SBK misalkan ya misalkan. Oke, berarti kalau ibu ada kesulitan dan lain-lain, ibu nanti akan minta tolong ke Bapak ya Bu ya. Oke, nah setelah itu baru diibu penguatan. Oke, ibu rencana yang sangat bagus untuk peningkatan kemampuan ibu selanjutnya dalam proses pembelajaran. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar rencana ibunya. Kedepannya kalau misalkan ibu masih membutuhkan sharing dengan saya dengan tangan terbuka kita bisa melakukan hal seperti ini lagi. Terima kasih. Tapi kalau coachingnya masih bisa mengeksplor diri sendiri, kita hanya bertanya aja biar dia yang jawab. Kan sama kan semua kadang begitu ya. Iya. Ada yang bisa mengeksplor dirinya, ada yang memang dia juga bingung. Tidak akan apa? Gue juga bingung. Gitu ngapain? Coba ibu ada usulan misalkan seperti itu boleh, tidak apa-apa. Asal kita tujuannya memunculkan potensi coaching. Itu sih tadi tujuan coaching itu kan ya, memunculkan potensinya bahwa dan menegaskan bahwa kamu tuh bisa. Oke. Sudah, kita foto dulu. Di bagian foto ini bisa pakai tangan nggak? Bisa.